Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi di Mezbah Syukur. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kita mau membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai hari ini, mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhanlah kita tenang, hanya dekat dengan Tuhanlah kita aman, dan kita memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita masuk dalam doa-doa, dalam doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sepanjang malam Tuhan sudah jagai, lindungi kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Bahkan pagi ini kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah ini berkenan di hati, mensucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Ini pujian penyembahan kami. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawa kami Tuhan mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku. Lebih lagi saudara katakan, Tuhan kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat, jiwaku menanti. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang, kami damai, kami aman. Mari angkat tangan-Mu, katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Kami nantikan Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami sembah Kau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau dalam kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku menanti, jiwaku menanti, bawa kami, amin Tuhan, kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan kami rindu, Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawa kami
hanya dekat Engkau kami tenang, kami aman Tuhan. Kami puas dalam hadirat-Mu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembahkan, oh Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembahkan, oh Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, terima kasih Engkau Tuhan yang besar. Kami nantikan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan kudus, kuduslah, oh, kudus Kau Tuhan Allah semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekudusan-Mu yang penuhi hidup kami Bapa. Terima kasih, oh, kudus, kuduslah. Mari sembah Tuhan saudara, katakan kudus Engkau Tuhan Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, ya Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Yesus Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan yang kudus.
kuduslah Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup kami boleh sungguh-sungguh ada dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami, memberikan kami petunjuk untuk kami boleh berjalan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan saya percaya firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan, petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 13 dan ayat 14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, firman Tuhan, Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, saudara. Ya, apa yang dimaksud oleh Daud di sini negeri orang-orang yang hidup? Ya, hanya berarti yaitu kehidupan ini, ya, kehidupan yang sekarang ini, ya, selama dia hidup di dunia, kata Daud, aku percaya Tuhan, selama aku hidup di dunia ini aku akan melihat kebaikan-Mu. Ya, tentu yang masih bisa melihat kebaikan Tuhan dan bersaksi itu adalah orang yang hidup di negeri orang-orang yang hidup, kata Daud, ya. Sementara ya, Daud hidup, ya. Daud memang mengalami pencobaan, tetapi dia yakin bahwa dalam kehidupannya yang sekarang ini bahwa Allah akan menyertainya melewati pencobaan tersebut. Ya, ini berbicara tentang keadaan saat itu, ya, ketika Daud mengalami pencobaan. Ya, pencobaan yang dialami oleh Daud tidaklah mudah, saudara. Bagaimana dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Raja Saul, ya, sehingga saya yakin ini bukanlah sesuatu yang mudah. Satu negara, ya, disuruh mencari Daud untuk dibunuh, yaitu Raja Saul menyuruh untuk mencari Daud. Ya, dan itu adalah sebuah tekanan, sebuah persoalan, sebuah masalah. Saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang lebih berat selain daripada seseorang yang mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Itulah masalah yang paling berat, yang mengalahkan hutang piutang. Kita semua punya masalah pastinya, tetapi ketika orang diperhadapkan dengan kematian, ya, itu adalah sebuah masalah yang sangat-sangat serius dan itu paling berat kayaknya. Makanya Daud berkata, aku percaya aku akan melihat kebaikan, ya, di negeri orang-orang yang hidup. Sebab, ya, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, mungkin dia merasa, ya, sebentar lagi aku juga pasti mati. Ya, karena, ya, penderitaan yang dia alami, ya, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dan itu sama sekali tidak mudah, saudara. Ya, sehingga kita melihat di sini, saudara, bahwa ya, Daud merasakan ketakutan yang luar biasa, ya, dan dia berkata bahwa, ya, dia meneguhkan hatinya. Dia berkata, ya, siapa yang dapat menyelakai aku, apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Bahkan Daud bilang, sekalipun, ya, aku ada dalam bayang-bayang maut, dalam bayang-bayang kelam, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup, ya, untuk menyelamatkan. Dan saya percaya, saudara, ya, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ketika dia berkata, aku percaya, ini adalah sebuah ungkapan dari hati seseorang yang tertekan, yang dia sedang berusaha menguatkan dirinya sendiri dengan berkata, aku percaya. Ketika kita menghadapi masalah, pencobaan, ketakutan atau apapun, kita perlu berkata pada diri kita sendiri, aku percaya. Ya, aku percaya apa? Aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya akan melihat pertolongan Tuhan. Ya, jangan bilang aku percaya masalahku ini berat banget lah, itu ya jadi berat beneran, saudara.
Tapi ini adalah sebuah ungkapan dari seseorang yang sedang mengalami tekanan dan dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ya, dia bilang, ya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, ketika nyawanya menjadi taruhannya, Daud tetap percaya dan beriman bahwa dia akan tetap hidup. Karena kalau Tuhan tidak izinkan dia mati, dia tidak akan mati. Kita semua saudara, ya, hari-hari ini jangan mau dikuasai oleh roh ketakutan, kematian, ya, takut akan kematian. Bagian kita hanyalah berjaga-jaga dan terus berserah pada Tuhan, ya, sebab Dia yang pegang kendali. Karena itu mari kita meniru apa yang Daud lakukan. Aku percaya, ya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Perkatakan firman, aku percaya. Kalau hari ini engkau sedang tertekan dengan masalah yang berat, kalau hari ini engkau sedang kehilangan kekuatan, ya, kuatkan dirimu sendiri, sebab tidak ada orang lain yang dapat menguatkan saudara selain dirimu sendiri. Katakan, aku percaya, ya, bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan, ya, di negeri orang-orang yang hidup, yaitu sekarang ini selama kita masih ada di dunia. Daud menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dia pertolongan. Karena itu ayat 14, ya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, di sini dikatakan nantikanlah Tuhan. Tidak mudah, penantian itu adalah sesuatu yang membosankan dan tidak disukai oleh semua orang. Menanti itu enggak enak. Ya, tetapi yang namanya janji Tuhan, penggenapan firman itu semua butuh waktu dan butuh proses. Karena itu kita harus sabar menanti. Ayat ini dikatakan nantikanlah Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Daud menulis itu, dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan, tetapi ya, nantikanlah Tuhan. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau dibilang nantikanlah Tuhan itu berarti belum mengalami, masih menanti. Ya, siapa sih yang suka menanti? Namanya manusia itu maunya yang instan, ya, tidak mau menanti. Tapi ayat ini berkata nantikanlah Tuhan. Nah, di dalam proses penantian kita, mungkin hari ini ada saudara yang merasa rumah tanggamu belum dijawab, engkau masih menunggu pemulihan dan janji Tuhan. Keuanganmu belum dijawab oleh Tuhan, masih berantakan, terlilit hutang. Tapi kita mau tetap percaya. Nah, ini kita butuh waktu menanti, ya, janji Tuhan, karena kita belum melihat digenapi nih dalam hidup kita. Mungkin engkau hari ini sedang berdoa untuk jodoh, tapi engkau belum menemukan. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan bekerja dalam rumah tangga, nantikanlah Tuhan bekerja dalam bisnis. Dan itu tidak mudah. Yang namanya penantian itu tidak enak. Dan batasan waktunya siapa yang tahu? Enggak ada. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi Tuhan itu bekerja sesuai dengan ketaatan dan iman kita kepada Dia. Karena itu di sini dikatakan nantikanlah Tuhan. Di dalam proses penantian janji Tuhan ini dibutuhkan untuk kita ini menguatkan hati dan meneguhkan iman kita. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan nantikanlah Tuhan. Saudara, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak menjadi lelah di masa-masa penantian ini, mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita. Bukan hanya karena kita sudah melihat keadaan yang menjadi baik, di saat keadaan tidak baik pun, di saat pergumulan banyak, di saat rasanya tidak ada pertolongan, kita harus tetap menantikan Tuhan dengan hati yang teguh, ya, dan hati yang kuat. Biarlah kita mau terus minta kepada Tuhan agar kita diberikan kepekaan lebih dan lebih lagi. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan gagalkan imanmu hanya karena sebuah penantian. Terus harapkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Karena kalau sudah tiba waktunya, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus datang pada Tuhan, bersandar pada Dia dan nantikan Tuhan. Satu saat Tuhan pasti akan datang dan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita terus setia menantikan Tuhan. Mari kita terus setia meneguhkan hati dan iman kita. Nantikanlah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat bekerja di hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menantikan Engkau dalam hidup kami sampai kami melihat
penggenapan dari setiap janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami mau menantikan Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu. Kau melihat anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau Tuhan hari ini. Jamah dan lawat, berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas hidup kami. Biarlah kami mau setia menantikan pertolongan-Mu atas hidup kami, keluarga, rumah tangga kami. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kekuatan hati dan iman untuk terus menanti waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau teguhkan dan kuatkan hati kami. Berkati setiap mereka yang terus menanti Engkau, yang punya pergumulan masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam kesehatan apapun. Tuhan menjadi jawaban. Pemeliharaan-Mu sempurna buat anak-anak-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa buat pemerintahan bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan boleh terjadi, hujan pertobatan terjadi agar Indonesia dimenangkan. Tuhan terima kasih, ampuni bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus setia bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan dan keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya dan berserah kepada Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi dan shalom saudara.